jangan sampai kita dimatikan oleh aturan-aturan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Jamesian Ngulik Sosok. Nah, walaupun kali ini sebetulnya bukan mengulik-ngulik sosok, karena ada permintaan dari beberapa subscriber Jamesian meminta kepada saya, orang Sepok yang datang dari Pulau Batu Ampar, itu tentang bagaimana kiat-kiat atau motivasi menulis. Nah, jadi sebenarnya saya merasa bahwa diri saya belum pantas untuk memberikan motivasi menulis, karena saya juga masih sebagai penulis pemula, dan alhamdulillah hanya saja beruntung telah menerbitkan satu buku. Nah, jadi berangkat dari pertanyaan subscribers Jamesian tersebut, bagaimana cara menulis atau bagaimana motivasi menulis. Nah, sebenarnya saya rasa bahwa saya pribadi belum sanggup untuk memberikan motivasi, karena saya juga masih sebagai penulis pemula. Nah, namun kalau kawan-kawan bertanya mengapa menulis, nah mungkin itu bisa saya jawab. Nah, yang pertama, saya terinspirasi dari perkataan seorang penulis juga, yaitu Bung Pirsa. Beliau mengatakan, mengapa saya menulis? Nah, karena ada bagian di keegoisan di dalam diri sendiri, itu ingin abadi, ingin selalu dikenang. Nah, berangkat dari itu juga saya rasa saya juga sebagai orang yang egois. Saya ingin dikenang, saya ingin dikenal, dan saya ingin abadi. Nah, jadi berangkat dari kesamaan tersebut, saya juga ingin abadi di dalam kenangan, abadi di dalam ingatan kawan-kawan semua. Nah, maka saya harus menulis. Selain itu, sebenarnya ketika kita menulis, kita itu mengabadikan sebuah kenangan, mengabadikan pemikiran kita. Nah, ketika pemikiran itu hanya kita pendam di dalam otak kita, ketika kenangan itu hanya kita pendam di dalam otak kita, maka suatu saat, percayalah, dan ini pasti akan terjadi, kita akan melupakan hal itu. Baik kita akan melupakan karena waktu, dan bahkan mungkin kita akan lupa, dan orang lain tidak akan pernah tahu ketika kita sudah tidak ada. Berbeda halnya dengan ketika kita menulis. Ketika kita tuliskan pemikiran kita, ketika kita abadikan kenangan kita di dalam sebuah tulisan, maka itu akan abadi. Siapapun yang ingin mengetahui pemikiran kita, mengetahui kenangan kita, katakanlah misalnya seperti anak cucu kita yang ingin mengetahui bagaimana sih kenangan kakekku di waktu muda. Nah, mungkin anak cucu kita bisa membuka kembali lembaran-lembaran yang telah kita tuliskan. Nah, jadi seperti itu. Motivasi menulis itu saya kira untuk saya pribadi, dan mungkin juga kawan-kawan yang bertanya bisa menerapkan berangkat dari motivasi tersebut. Nah, tergantung. Jikapun kawan-kawan memiliki motivasi yang lain, itu silahkan. Nah, tapi untuk motivasi diri saya sendiri adalah demikian. Nah, untuk pertanyaan lain dari kawan-kawan subscribers Jamesian tentang bagaimana sih cara menulis, tips-tips menulis. Nah, mungkin dari saya pribadi, mulai saja dulu. Untuk yang lain-lain, jangan gini, pokoknya jangan sampai mempersulit kita untuk menulis. Nah, kadang kan ada tuh yang menulis itu harus begini, bla 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 bla, harus tanda koma, tanda ini yang. Nah, itu saya kira menyusul. Terus saja menulis dan menulis. Jangan sampai kita dimatikan oleh aturan-aturan tersebut. Nah, ini kalau menurut saya. Jadi jangan sampai aturan-aturan dalam menulis itu membuat kita menjadi takut untuk menulis, karena takut salah. Ya, karena saya juga pada awalnya merasakan demikian. Banyak tulisan yang
apa ya, yang mungkin tanda bacanya tidak sesuai, penggunaan huruf kadang yang salah. Nah mungkin kalau saya berangkat dari situ, saya tidak akan menerbitkan sebuah buku yang ya walau masih sampai sekarang itu masih banyak kesalahannya. Tapi biarkan waktu, seiring berjalannya waktu kita terus belajar dan belajar. Insya Allah kita akan memahami kaedah-kaedah di dalam kepenulisan tersebut. Karena saya kembali dari cerita awal, ketika saya menulis, jadi naskah saya itu lama saya pendam. Bahkan saya tidak ingin menerbitkan naskah yang sudah saya tulis tersebut. Jadi teman saya yang bernama Debbie Maulana, beliau juga penggiat literasi yang produktif. Ya, jadi beliau menyarankan kepada saya, berkata kepada saya, terbitkan. Karena tidak semua orang bisa menulis. Nah, menulis ini memang saya kira bukan sesuatu yang mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Bisa. Menulis ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi bisa kita lakukan. Ya, saya rasa seperti itu. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menjadi seorang penulis, terutama hal yang saya rasa sangat-sangat berpengaruh ketika kita ingin menjadi seorang penulis, yaitu kita harus banyak-banyak membaca. Dengan membaca, kita akan banyak memahami apa ya, ketika kita membaca itu, ketika kita membaca dan kemudian menulis, nah akan banyak kata-kata yang dengan sendirinya mungkin bisa keluar di dalam otak kita. Mungkin itu karena pengaruh membaca, saya pikir. Dan banyak juga orang-orang yang mengatakan ketika ingin menjadi penulis hebat maka kita harus banyak membaca. Nah jadi memang membaca ini adalah sesuatu yang sangat penting jika ingin menjadi penulis. Mungkin hanya itu kiat-kiat penulis dari saya, orang yang juga baru belajar menulis dan sebetulnya juga masih sangat-sangat butuh motivasi dari para penulis yang memang sudah ini di bidangnya, memang sudah mumpuni sekali dalam bidangnya. Tapi karena memenuhi permintaan tadi dari kawan-kawan subscriber Cemsian, maka inilah orang kampung yang sepuh yang juga ingin sama dengan kawan-kawan yang lainnya mencoba untuk memberikan motivasi dan kiat-kiat menulis. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Oke, makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.